Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Arum Senada dengan NIM 12010325722. Manajemen Pendidikan Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau akan menjelaskan materi tentang pengelolaan arsip dengan sistem abjad. Selamat menyaksikan materi yang akan saya jelaskan. Pengertian sistem abjad. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang atau badan atau juga organisasi. Nama orang, badan, organisasi tersebut disusun berdasarkan urutan abjad. Sistem ini merupakan dasar dari sistem penyimpangan yang lain. Sistem abjad adalah sistem yang tertua, langsung, dan yang paling banyak digunakan. Sistem ini juga sederhana dan mudah karena pada umumnya orang kecenderungan lebih mudah mengingat orang, badan, atau organisasi dibandingkan dengan nomor atau angka. Keuntungan yang akan didapatkan jika menggunakan sistem abjad dalam pengelolaan kearsipan adalah 1. Dapat diterapkan pada semua jenis kegiatan usaha, baik yang berskala besar maupun kecil. 2. Fleksibel. 3. Mudah diterapkan. 4. Tidak terlalu rumit. 5. Orang mudah mengingat nama orang atau organisasi, badan, atau perusahaan. Sedangkan sistem abjad ini juga memiliki kekurangan, yaitu pertama, lupa nama perusahaan atau nama pengirim dan hanya mengingat tanggal atau masalah. Kedua, banyaknya nama yang memiliki kode yang sama. 3. Ada nama baru berarti daftar klasifikasi harus disesuaikan. Mengindeks nama yang akan dijadikan kode tersebut harus mengikuti peraturan mengindeks. Beberapa peraturan dalam mengindeks. 1. Indeks nama perseorangan. Nama orang Indonesia pada umumnya adalah nama pada urutan terakhir penulisan nama tersebut. Contoh, Dr. Anda R.A. Rani Handoko. Indeksnya Handoko Rani R.A. DRA. Kode abjadnya HA. Arsip yang berkode HA ini selanjutnya disimpan di belakang guide yang berkode H. Yang kedua, indeks nama perusahaan dengan singkatan. Cara mengindeks nama perusahaan dengan singkatan adalah dengan memanjangkan dahulu singkatan, kemudian baru diindeks dan kalau perlu memakai tunjuk silang. Contoh, captionnya PT Damos Indah, indeksnya Damos Indah Perseroan Terbatas, abjadnya DA. Ini berarti arsip disimpan di belakang guide yang berkode D. Langkah-langkah atau prosedur penyimpanan arsip. Pertama, pengumpulan surat. Surat-surat yang berasal dari berbagai unit organisasi dikumpulkan pada bagian kearsipan. 2. Memeriksa. Petugas memeriksa apakah surat memang sudah benar-benar akan disimpan dengan melihat adanya tanda perintah simpan yang diterapkan oleh atasan di atas surat bersangkutan, atau petugas memang yakin bahwa surat sudah selesai diproses dan boleh disimpan. 3. Mengindeks, yaitu memilih nama yang akan dipakai sebagai identitas penyimpanan dan kemudian menguraikannya menjadi unit-unit untuk keperluan mengabjad. Untuk surat masuk yang dapat diindeks adalah nama pengiriman atau nama penanda tangan surat. 4. Memberi kode. Pada langkah ini, nama atau kata tangkap yang sudah diindeks sebagai unit-unit diberi tanda. Misalnya, lingkaran dengan warna merah dan angka 1 untuk unit 1, angka 2 untuk unit 2, dan angka 3 unit 3, dan seterusnya. Dengan adanya tanda ini, petugas dapat menempatkan surat di dalam map yang sudah ada, atau membuatkan map individu baru bila surat-suratnya baru dipindahkan dari map campuran karena jumlah suratnya sudah lebih dari 5 pucuk. Dengan adanya tanda atau kode juga memudahkan petugas mengembalikan surat ke dalam laci bila surat keluar karena dipinjam. Kemudian menyortir. Menyortir adalah mengelompokkan surat ke dalam kelompok abjad masing-masing agar memudahkan petugas mengerjakan langkah terakhir yaitu menyimpan.
Sortir ini penting untuk surat-surat yang banyak. Kalau suratnya sedikit atau tidak lebih dari 25 pucuk, tidak perlu dilakukan sortir. Dengan adanya sortir, petugas di dalam menyimpan surat tidak perlu pulang balik dari meja ke almari arsip, tapi dapat menyimpannya per kelompok abjad. Kemudian terakhir menempatkan. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kalau terjadi kekeliruan menempatkan surat pada map yang bukan seharusnya, maka surat tersebut dapat disebut hilang. Bila volume surat yang disimpan cukup banyak, maka pencarian kembali akan sulit dilakukan. Pemeliharaan, perawatan, penyiangan, dan pemusnahan menurut peraturan yang berlaku. Selanjutnya, peraturan mengindeks, yaitu teknik mengindeks dan menetapkan kode. Pertama, indeks nama perseorangan. Aturan indeks nama orang Indonesia. 1. Nama orang Indonesia pada umumnya adalah nama pada urutan terakhir penulisan nama tersebut. Contoh, Dr. Anda R.A. Rosa Hartini. Indeksnya Hartini Rosa R.A. D.R.A. Kode abjadnya HA. 2. Indeks nama orang Indonesia dengan marga adalah nama marganya. Contoh, Dr. Andes Sahat Siahaan. Indeks Siahaan Sahat Dr. Andes. Kode abjadnya SI. 3. Indeks nama orang Indonesia dengan urutan kelahiran adalah nama sendiri, urutan kelahiran, gelar kalau ada. Contoh, I Gusti Made Tiran. Indeksnya Tiran Made I Gusti. Kode abjadnya TI. 4. Indeks nama orang Indonesia yang memakai nama Kristen adalah nama Kristen diindeks setelah nama Indonesianya. Contoh, Sisilia Maria Riasi Brata Aji. Indeksnya Brata Aji Riasi Sisilia Maria. Kode abjadnya BR. 5. Indeks nama orang Indonesia dengan singkatan diindeks nama yang tidak disingkat dan singkatan diusahakan dicari kepanjangannya. Contoh, Dr. M. Hatta. Jadi Dr. Muhammad Hatta. Indeks Hatta Muhammad Dr. Kode abjadnya HA. 6. Indeks gelar-gelar pada nama Indonesia adalah gelar diletakkan urutan terakhir. Contoh, Profesor Dr. Koni R. Semiawan. Indeks Semiawan Koni R. Profesor Dr. Kode abjad HA. 7. Indeks nama wanita yang mencantumkan nama suaminya diindeks nama suaminya terlebih dahulu dan sebaliknya dibuatkan kartu tunjuk silang. Contoh, Nyonya Dr. Anda Mulyati Abdul Makmur. Indeks Makmur Abdul Mulyati Dr. Anda Nyonya. Kode abjad MA. Selanjutnya, tata urutan indeks nama orang Eropa. Pada umumnya, nama Eropa urutan namanya adalah julukan, nama tengah, dan nama keluarga. Selain itu, masih ada nama dengan ciri khusus. Adapun inti peraturannya adalah 1. Cara mengindeks nama Eropa pada umumnya adalah surname, given name, dan middle name. Surname atau nama keluarga diutamakan sebagai dasar indeks dan kode. Contoh, William John Fulton. Indeks Fulton William John. Kode abjad FU. 2. Cara mengindeks nama Eropa yang menggunakan penghubung adalah nama dengan tanda penghubung tersebut dianggap satu unit. Contoh, Sylvia Lopertina. Indeksnya Lopertina Sylvia. Kode abjad LO. Kemudian, untuk tata urutan indeks nama Tionghoa. Cara mengindeks nama orang Tionghoa adalah nama keluarganya. Oleh karena nama keluarga orang-orang Tionghoa itu di depan urutan namanya, maka nama-nama Tionghoa diindeks seperti tertulis. Contoh, Pau Siu Im.
Indeksnya PAU-SIE-IM, kode abjad PA. Selanjutnya, untuk tata urutan indeks nama internasional. Cara mengindeks nama-nama internasional adalah nama urutan terakhir penulisan merupakan dasar indeks dan kode. Contoh, Gamal Abdul Nasir. Indeksnya Nasir Gamal Abdul, kode abjad NA. Kedua, indeks nama perusahaan. Peraturan indeks nama perusahaan meliputi tata cara indeks nama perusahaan pada umumnya, nama perusahaan yang lebih dikenal singkatannya, nama perusahaan menggunakan huruf, nama perusahaan menggunakan angka, dan perusahaan menggunakan nama diri orang. Peraturan lebih rincinya yaitu: pertama, tata cara indeks nama perusahaan pada umumnya. Cara mengindeks nama perusahaan adalah kata yang penting dahulu, kemudian jenis badan hukum atau kegiatannya. Contoh, PN Garam Negara, indeks garam, negara, perusahaan, negara, kode abjadnya GA. 2. Tata cara indeks nama perusahaan dengan singkatan. Cara mengindeks nama perusahaan yang menggunakan singkatan adalah memanjangkan dahulu singkatan, kemudian baru diindeks dan kalau perlu memakai tunjuk silang. Contoh, GIA, indeks Garuda Indonesia Airways, kode abjadnya GA, lihat dari GIA. Kemudian, indeks nama civic mission. Badan usaha yang tergolong civic mission meliputi nama-nama perhimpunan, yayasan, dan nama badan sosial kemasyarakatan lainnya. Sedangkan nama instansi pemerintah berarti nama-nama lembaga pemerintah, baik itu lembaga tinggi negara ataupun departemen. Untuk mengindeks nama civic mission, pertama, menggunakan kata yang penting. Cara mengindeks nama civic mission adalah menggunakan kata yang penting lebih dahulu. Kemudian disusul sifat organisasi seperti yayasan, perhimpunan, dan persatuan. Contoh, Partai Demokrasi Indonesia. Indeksnya Demokrasi Indonesia Partai. Kode abjadnya DE, lihat PDI dengan tunjuk silang. Kedua, menggunakan nama civic mission dengan singkatan. Cara mengindeks nama badan usaha yang lebih dikenal dengan nama singkatannya adalah singkatan dipanjangkan dan diindeks seperti peraturan pertama dan diberi tunjuk silang ke singkatannya. Contoh, PSSI, indeksnya sepak bola seluruh Indonesia Persatuan, kode abjadnya SE, lihat PSSI. Ketiga, nama civic mission di bidang pendidikan. Cara mengindeks nama badan usaha yang bergerak di bidang pendidikan adalah kata sekolah, akademi, universitas diletakkan pada unit terakhir. Bila nama itu lebih dikenal singkatannya, berilah tunjuk silang. Contoh, SMK Negeri 1 Tangerang, indeksnya menengah, kejuruan, negeri 1 Tangerang sekolah, kode abjadnya ME, melihat SM. Selanjutnya, mengindeks nama instansi pemerintah. Peraturan mengindeks instansi pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam lembaga negara, lembaga departemen, dan kantor-kantor. Pertama, cara mengindeks nama instansi pemerintah mengutamakan kata yang penting dahulu. Kemudian, sifat instansi seperti departemen, dirjen, direktorat, kanwil diletakkan pada unit terakhir. Contoh, Departemen Pertanian, indeksnya Pertanian, Departemen, kode abjad PE. Cara mengindeks nama instansi pemerintah hendaknya memperhatikan hierarki antara lain departemen, ditjen, dirjen, kanwil, kanko, dan kamat. Hierarki wilayah antara lain provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Contoh, Kanwil Depen Tangerang, indeks Tangerang, wilayah, penerangan, kantor, departemen. Kode abjad TA, lihat Kanwil Depen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.